Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kusuma Wijaya dengan NIM 2350 1910 91. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Kimia Medisinal Dasar tentang review makalah yang telah saya buat. Review makalah yang telah saya buat berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Barbiturat dengan reseptor GABA-A sebagai sedatif dan antikonvulsan. Untuk pertama ada latar belakang. Latar belakang dari makalah saya adalah gangguan sistem saraf pusat seperti epilepsi, kejang, dan gangguan tidur terjadi akibat meningkatnya aktivitas neuron yang berlebihan, dan salah satu sistem utama yang berperan dalam menghambat aktivitas saraf adalah neurotransmitter GABA, khususnya melalui reseptor GABA-A yang bekerja dengan meningkatkan aliran ion klorida sehingga menurunkan eksitabilitas neuron. Barbiturat merupakan golongan obat sedatif dan antikonvulsan yang tertua yang bekerja sebagai positif allosterik moderator reseptor GABA-A dengan memperpanjang durasi pembukaan kanal klorida. Dan secara klinis barbiturat seperti penobarbital masih digunakan dalam terapi epilepsi meskipun penggunaannya kini terbatas karena risiko efek samping dan indeks terapi yang sempit dan namun tetap berperan penting dalam pengembangan obat GABA modern. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada nyeri dan mekanisme biologis antikonvulsan. Nyeri merupakan respons sensorik akibat aktivitas neuron di sistem saraf pusat. Peningkatan aktivitas neuron yang tidak terkontrol dapat menyebabkan gangguan neurologi seperti kejang dan juga epilepsi. Antikonvulsan bekerja dengan menekan eksibitilitas neuron melalui penghambatan kanal ion serta peningkatan aktivitas neurotransmitter inhibitor GABA, dan mekanisme ini juga dimanfaatkan dalam terapi nyeri neuropatik untuk menurunkan transmisi sinyal nyeri. Dan untuk reseptor GABA-A sebagai target utama sedatif dan antikonvulsal adalah reseptor GABA-A merupakan reseptor ionotropik yang berfungsi sebagai kanal ion klorida pada neuron. Aktivasi reseptor ini menyebabkan masuknya ion klorida sehingga menimbulkan hiperpolarisasi dan menurunkan aktivitas neuron juga. Karena perannya dalam inhibisi sistem saraf pusat, reseptor GABA-A itu menjadi target utama obat sedatif dan antikonvulsan, termasuk barbiturat, benzodiazepin, dan juga yang bekerja dengan memperkuat respon reseptor seperti GABA melalui modulasi allosterik. Lalu ada subjudul barbiturat sebagai sedatif dan antikonvulsan. Barbiturat merupakan obat sedatif hipnotik dan antikonvulsan yang berasal dari turunan asam barbiturat dan telah digunakan sejak awal abad ke sekitar 20-an. Dan obat ini bekerja dengan memodulasi reseptor GABA-A melalui pengikatan allosterik yang memperpanjang pembukaan kanal ion klorida sehingga menurunkan aktivitas neuron. Secara klinis, penobarbital masih digunakan sebagai antikonvulsan meskipun penggunaan barbiturat kini terbatas karena indeks terapi sempit dan juga resiko dari efek sampingnya. Selanjutnya ada kajian golongan barbiturat sebagai sedatif dan juga antikonvulsan. Yang pertama akan membahas tentang sejarah penemuan barbiturat. Barbiturat merupakan salah satu golongan obat penekan sistem saraf pusat tertua yang dikembangkan oleh pendekatan kimia medisinal. Senyawa dasarnya adalah asam barbiturat. Pertama kali disintesis pada tahun 1864 oleh Adolf van Baer melalui reaksi kondensasi dan asam malonat. Namun belum menunjukkan aktivitas farmakologisnya pada saat dilakukan reaksi tersebut. Aktivitas sedatif, hipnotik, dan antikonvulsan baru muncul setelah dilakukan modifikasi struktur kimia, khususnya pada posisi C5 cincin barbiturat. Dan pada awal ke-20, barbiturat digunakan luas sebagai obat tidur dan penenang, dengan penobarbital sebagai salah satu obat awal untuk terapi epilepsi, meskipun berperan penting dalam sejarah farmakoterapi gangguan sistem saraf pusat, dan penggunaannya kini dibatasi karena resiko depresi pernafasan dan juga ketergantungannya. Lalu ada klasifikasi barbiturat. Barbiturat diklasifikasikan berdasarkan lama kerja obat dan onset efeknya. Barbiturat kerja panjang memiliki onset lambat dan durasi lama, terutama digunakan sebagai antikonvulsan. Seperti penobarbital dan mepobarbital, barbiturat kerja sedang digunakan sebagai sedatif dan hipnotik dengan durasi sedang. Contohnya ada amorbarbital dan butabarbital. Dan barbiturat kerja pendek memiliki onset lebih cepat dan durasinya singkat seperti penobarbital, secobarbital yang pernah digunakan sebagai obat tidur dan permedikasi anestesi. Lalu 3.3 mekanisme kerja barbiturat. Barbiturat bekerja sebagai sedatif dan antikonvulsan dengan memodulasi reseptor GABA-A, yaitu kanal ion klorida pada sistem saraf pusat. Aktivasi reseptor ini menyebabkan masuknya ion klorida ke dalam neuron sehingga terjadi hiperpolarisasi membran dan penurunan eksibilitas neuron. Barbiturat berikatan pada sistem allosterik yang berbeda dan dari benzodiazepin dan meningkatkan durasi pembukaan kanal klorida saat GABA berikatan. Dan pada dosis terapeutik, barbiturat meningkatkan inhibisi GABA, sedangkan pada dosis tinggi dapat membuka kanal klorida secara langsung tanpa GABA sehingga berisiko menimbulkan depresi sistem saraf pusat secara berat. Lalu pada slide selanjutnya ada bab 4, kajian penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal dari barbiturat. Identifikasi dan validasi target GABA-A.
Dalam pengembangan obat sedatif dan antikonvulsan, reseptor GABA-A telah diidentifikasi dan divalidasi sebagai target utama karena perannya sebagai mediator inhibisi utama di sistem saraf pusat. Validasi dilakukan melalui pendekatan farmakologis dan eksperimental menggunakan agonis, antagonis, dan serta modulator allosterik. Obat yang meningkatkan aktivitas reseptor GABA-A terbukti efektif dalam menekan kejang, menimbulkan sedasi, dan menurunkan kecemasan, sehingga modulasi reseptor ini menjadi strategi terapeutik yang rasional. Lalu 4.2 senyawa awal atau lead compound. Morfin digunakan sebagai senyawa awal lead compound karena efek sedatif dan depresannya pada sistem saraf pusat. Meskipun bekerja melalui reseptor opioid dan bukan GABA-A, pengamatan terhadap efek morfin memberikan dasar konseptual bagi pengembangan obat penekan sistem saraf pusat lainnya. Dan secara kimia, morfin juga merupakan alkaloid opium dengan struktur kompleks dan gugus hidroksil yang berperan dalam aktivasi biologisnya. Namun, resiko ketergantungan dan depresi pernafasan serta struktur yang kompleks mendorong pencarian senyawa lain dengan struktur lebih sederhana dan profil keamanan lebih baik seperti barbiturat dari morfin. Lalu 4.3 ada optimasi struktur kimia barbiturat. Optimasi struktur barbiturat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas dan memperbaiki sifat farmakokinetiknya. Modifikasi gugus hidroksil mempengaruhi polaritas, kelarutan, dan penetrasi dari ke sistem saraf pusat. Sebagai gugus alkil atau aril pada posisi C5 meningkatkan lipofilisitas yang berdampak pada onset dan durasi kerjanya. Dan struktur yang lebih lipofilik cenderung memberikan onset lebih cepat, sedangkan stabilitas metabolik yang lebih tinggi menghasilkan durasi kerja lebih panjang, sehingga optimasi bertujuan mencapai keseimbangan antara potensi dan keamanan. Lalu ada 4.4 tentang hubungan struktur aktivitas. Hubungan struktur aktivitas barbiturat menunjukkan bahwa modifikasi struktur kimia, terutama pada posisi C5, sangat menentukan afinitas terhadap reseptor GABA-A. Struktur yang sesuai dengan situs ikatan reseptor meningkatkan afinitas dan aktivitas biologis. Modifikasi yang mampu memperpanjang durasi pembukaan kanal klorida, memperkuat efek antikonvulsan, sehingga studi SAR menjadi dasar penting dalam pengembangan barbiturat yang lebih efektif dan juga selektif. Lalu yang terakhir pada bab 4 ada senyawa hasil pengembangan. Pengembangan barbiturat menghasilkan berbagai turunan dengan karakteristik berbeda seperti pentobarbital sebagai antikonvulsan kerja panjang, pentobarbital dan secabarbital sebagai sedatif hipnotik kerja lebih pendek, dan juga ada tiopental sebagai barbiturat kerja sangat singkat untuk induksi anestesi. Dan hal ini juga menunjukkan keberhasilan pendekatan kimia medisinal dalam menghasilkan obat dengan variasi potensi dan kegunaan klinis meskipun penggunaannya kini terbatas oleh faktor keamanan. Lalu pada bab 5 ada aktivitas farmakologi dan keamanannya, dan pada 5.1 aktivitas farmakologi dari barbiturat. Barbiturat menunjukkan aktivitas farmakologi utama sebagai sedatif dan antikonvulsan melalui modulasi reseptor GABA-A. Substituen pada posisi C5 menentukan lipofilisitas, penetrasi sawar darah otak, dan afinitas terhadap reseptor. Barbiturat yang lebih lipofilik memiliki onset lebih cepat, sedangkan yang lebih secara metabolik memiliki onset lebih panjang. Dan aktivitas antikonvulsan seperti pada pentobarbital berkaitan juga dengan perpanjangan durasi pembukaan kanal klorida. Lalu ada efek samping dan risikonya. Efek samping barbiturat berkaitan dengan sifat fisikokimia dan mekanisme kerjanya. Aktivitas kuat reseptor GABA menyebabkan indeks terapi sempit, dan pada dosis tinggi barbiturat dapat menimbulkan depresi SSP berat. Stabilitas metabolik tertentu dapat menyebabkan akumulasi obat, toleransi, dan ketergantungan, serta interaksi obat melalui induksi enzim metabolisme sehingga penggunaannya dibatasi dalam terapi modern. Lalu yang terakhir ada kesimpulan pada bagian penutup, yaitu barbiturat merupakan obat penekan sistem saraf pusat tertua dengan target utamanya adalah reseptor GABA-A. Modifikasi struktur kimia khususnya pada posisi C5 menghasilkan berbagai turunan dengan potensi dan durasi kerja yang berbeda. Dan meskipun efektif sebagai sedatif dan antikonvulsan, penggunaannya terbatas karena risiko keamanan, namun tetap memiliki peran penting dalam sejarah pengembangan obat. Dan untuk sarannya adalah pengembangan obat di masa depan diharapkan berfokus pada peningkatan selektivitas terhadap subtipe reseptor GABA-A dan optimasi lipofilisitas dan stabilitas metabolik, serta pengembangan modulator allosterik parsial agar diperoleh obat yang sedatif dan antikonvulsan yang lebih aman, efektif, dan memiliki risiko ketergantungan yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.